Halo, perkenalkan nama saya Dara Natasha Monika, NIM E11221064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 25 macam teori komunikasi yang saya pelajari. Yang pertama itu ada teori administrasi. Teori ini mengatakan bahwa di dalam sebuah kelompok atau organisasi terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, contohnya, jika suatu organisasi melaksanakan suatu musyawarah, maka masing-masing kelompok akan menyampaikan sanggahan atau pendapatnya, sehingga pada akhirnya akan menyampaikan suatu pemakan. Dengan begitu musyawarah tersebut berjalan secara efektif. Teori yang kedua itu ada teori nativisme. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang dapat belajar berbahasa. Nah, contohnya, jika kita tinggal di lingkungan yang berbagai macam ragam bahasa, maka kemungkinan besar kita akan menguasai bermacam bahasa juga. Yang ketiga itu ada teori inokulasi. Teori ini berasumsi bahwa sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak dapat perubahan, dengan kata lain untuk mengembalikan perlawanan terhadap perilaku sikap. Nah, contohnya, ketika seorang pria baru saja putus cinta dan berusaha mendekati wanita yang merupakan teman dekat dari mantan pacarnya, otomatis pria tersebut akan menyiapkan diri atau menyiapkan kata-kata yang dapat mengubah pandangan wanita tersebut terhadap dirinya. Ketergantungan. Teori ini tentang komunikasi massa yang mengatakan bahwa semakin seorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita seolah tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial, yang ternyata menjadi kebutuhan media massa berperan untuk penting dalam menjaga interaksi sosial dalam masyarakat. Yang kelima ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia memiliki bentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dan dengan interaksi lain. Nah, contohnya seperti ketika kita melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan tanda huruf P yang dicoret. Teori yang keenam, teori belajar sosial. Teori ini berasumsi pentingnya mengamati, mencontoh dan meniru perilaku, sikap serta reaksi emosional orang lain. Contohnya, ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Teori yang ketujuh itu teori kultivasi. Salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, atau dalam ini ada televisi, dengan tindakan kekerasan. Nah, contohnya, dalam kehidupan nyata, ia takut berjalan sendiri di dalam hatinya karena dipenuhi bayangan bahwa ia akan diculik atau dibunuh. Teori 8, teori komunikasi matematika komunikasi. Teori ini berasumsi bahwa proses komunikasi berlangsung secara liar atau satu arah, yaitu proses komunikasi yang disampaikan tanpa adanya publik kepada komunikator. Jenis teori ini dilakukan atau berlaku pada masa dulu sebelum adanya teknologi yang canggih. Nah, contohnya pada saat dulu
kita menyaksikan suatu media dan kita memiliki suatu komentar atau saran, tetapi kita dulu tidak dapat menyampaikannya kepada media massa secara langsung. Teori yang ke-9, teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa khalayak atau individu akan belajar untuk memberi respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Nah, contohnya, jika pada saat kecil, saat melakukan kesalahan, kita diberi keteguran oleh orang tua kita, maka kemungkinan besar kita tidak akan mengulangi lagi karena berdasarkan pengalaman kita sudah ditegur sebelumnya. Yang ke-10, ada teori agenda setting. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki pengertian penting bagi kehidupan khalayak yang dianggap penting oleh media massa, maka akan dianggap penting juga oleh khalayak atau masyarakat yang menerimanya. Ke-11, ada teori disonansi kognitif. Teori ini berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian antara perilaku dan pengetahuan dari individu dan menciptakan suatu perilaku baru untuk membenarkan perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, contohnya, saat seseorang tidak merokok walaupun ia tahu bahwa merokok tidak baik bagi kesehatannya, tetapi ia masih saja melakukannya. Yang ke-12, ada teori norma budaya. Teori ini berpesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat, selain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Contohnya, munculnya kebarat-baratan setelah selalu sering menyenangkan budaya barat. Yang ketiga, ada teori dependensi. Teori ini efek komunikasi massa. Kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat dikemukakan dalam pengalaman yang terpenuhi. Contohnya, saya mempercayai bahwa pernikahan itu indah ketika saya belum pernah mengalaminya. 14. Teori informasi. Teori ini menitik beratkan komunikasi sebagai suatu penyampaian pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya, komunikasi melalui aplikasi chat di handphone. 15. Ada teori pertukaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yakni unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, si A memiliki kesulitan saat mengerjakan tugas kuliah karena si B memiliki intelektual yang tinggi, maka si A meminta si B mengerjakannya sebagai ratingnya si A saja memberikan uang atau mengajaknya makan. 16. Teori komunikasi 2 tahap. Teori ini menjelaskan tentang efek kepada media massa terhadap masyarakat. Efek yang dimaksud tersebut tidak mempengaruhi pilihan atau sikap masyarakat secara langsung. Contohnya, dalam komunikasi 2 tahap, harus pesan bergerak dari media massa kepada membuka pendapat dan kemudian dari pembuka pendapat kepada khalayak luas. 17. Teori analisis transsosial. Komunikasi seseorang dengan orang lain adalah hal yang dianalisis, yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Contohnya, seorang anak yang merasa tidak diperhatikan ayah ibunya melemparkan bola ke kaca jendela sedangkan ia tahu orang tuanya akan memarahinya. 17. Teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini menilai bahwa audiens dalam menggunakan media berorientasi
pada tujuan bersifat aktif, sekaligus diskriminatif, atau bagaimana media sanggup memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial kalayak aktif penggunaan media. Contohnya, misalnya seseorang sedang membutuhkan hiburan, maka ia memilih untuk menonton film atau acara komedi yang menghiburnya. 19. Ada teori komunikasi Laswell. Proses penyampaian pesan oleh komunikan kepada komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Contohnya, ketika kita sedang menonton info di siaran televisi atau mendengarkan dari radio. 20. Teori konstruksi media massa. Dalam hal ini, media massa akan menyampaikan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat atau yang sedang hangat-hangatnya terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. 21. Ada teori simbernatik, menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian sub-sub yang saling berkaitan dengan pengaruh secara timbal balik. Contohnya, manusia bisa belajar dengan pengkondisian seseorang, dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada situmulun dari Inawi yang memasangnya. 22. Teori pengharapan nilai. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat atau khalayak akan memiliki media yang disukai dan akan mengevaluasi media tersebut. 23. Teori analisis transaksional. Komunikasi seseorang dengan orang lain, adapun yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Contohnya, seorang anak akan merasa tidak diperhatikan oleh ayah ibunya melemparkan bola ke kaca jendela, sedangkan ia tahu orang tuanya akan marahinya. 24. Itu teori komunikasi dua tahap. Teori ini menjelaskan tentang efek media massa terhadap masyarakat. Efek yang dimaksud tersebut tidak mempengaruhi pilihan atau sikap masyarakat secara langsung. Contohnya, komunikasi dua tahap harus pesan bergerak dari media massa kepada membuka pendapat dan kemudian dari pembuka pendapat kepada khalayak lainnya. 25. Teori humanisme. Teori ini beranggapan bahwa komunikasi dapat diterapkan di dunia pendidikan, menekankan pada tanggung jawab masing-masing peserta didik.